Apakah fase modernitas saat yang ia alami di dunia akan pula ia alami saat dia berada hidup di surganya? Atau di akhiratnya? Hati-hati. Karena nanti konsep kehidupan di dunia beda dengan akhirat. Kalau Anda hidup modern di dunia tapi tidak menyiapkan hidup modern saat di akhirat, ada yang rugi nanti yang Anda dapatkan. Awas, hati-hati karena dunia cuma sementara. Anda boleh bangga hidup sekarang. Teknologinya bagus, handphone Anda paling unggul, rumah Anda paling hebat, mobilnya paling mewah. Tapi maaf, Anda akan selesai dalam kehidupan ini. Begitu Anda meninggal dunia, tidak akan pernah ada yang dibawa. Persoalannya, kehidupan akhirat sifatnya abadi, tidak akan meninggal lagi. Jika Anda tidak modern saat di akhirat, ruginya itu dahsyat. Anda jadi champion di perusahaan, tapi nggak pernah bahagia di rumah. Barangkali yang salah, bukan kurang hebat pekerjaan Anda. Anda yang kerja juga sama. Anda berangkat pekerjaan di kantor yang sama. Apa yang kerja cuma Anda aja? Kan tidak ada teman Anda. Gajinya sama, divisinya sama, bagiannya sama, jamnya sama, pulangnya sama. Perbedaannya apa di hadapan Allah? Kalau nggak ada bedanya, apa beda Anda dengan mereka? Jadi kalau Anda dalam saat bersamaan ingin bagus urusan dunianya, plus spiritualnya juga bagus untuk bekal ke akhiratnya, maka Anda bisa maksimalkan. Nah, sekarang persoalannya, ya Allah, kalau saya ingin mendapatkan kesempatan itu dan terbebas dari kerugian, bagaimana caranya? Kita turunkan satu. Ini yang pertama ya. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina amanu. Satu. Illa alladziina amanu. Saya hapus dulu. Wa amilus salihat. Dua. Awas, kebanyakan orang membaca dalam persepsi cuma tafsir yang biasa saja. Padahal ada analisis terdalam di makna ayat ini yang bisa kita bawa dalam kehidupan. Satu, illal ladzina amanu. Lihat, wa tawasaw bil haqq. Tawasaw bil haqq. Haknya saya garis bawahi. Awas, hak bukan hanya kebenaran, karena kebenaran nanti banyak kosakatanya. 4, wa tawasaw bis shalah. 4 rumus ini. Fokus. Lihat sini. Lihat baik-baik. Masih ingat tadi? Pengertian modern itu jika bisa sesuai dengan setiap masa yang dilalui, kan? Baik, jadi Anda bisa sesuai dengan masa sekarang, modern. Masa selanjutnya, modern. Masa selanjutnya, modern. Sekarang perhatikan konsep kehidupan dalam Al-Quran. Manusia itu setidaknya akan melalui 3 masa kehidupan. Perhatikan. Ya, lompatan waktu yang disampaikan dalam Al-Quran. 1 disebut dengan kehidupan dunia. Kita sekarang ada di mana? Bukan di Telkom University, Masjid Syamsul Ulum di Bandung. Ya, itu masuk dalam kategori kehidupan pertama, dunia. Baik. Perhatikan, ini kelihatan sederhana tapi sangat penting. Setelah dari dunia kemana? Barzakh. Pemisah, kubur tempatnya. Setelah ini kemana? Akhirat. 3 alam ini. Perhatikan. Manusia seringkali membatasi aspek modernitas, waktu yang sesuai dengan yang dialami pada aspek kehidupan pertama saja. Dia lupa bahwa dia akan hidup di masa yang kedua. Apakah fase modernitas yang ia alami saat di dunia akan juga dialami saat dia di alam barzakh? Apakah fase modernitas saat yang ia alami di dunia akan pula ia alami saat dia berada hidup di surganya? Atau di akhiratnya? Hati-hati. Karena nanti konsep kehidupan di dunia beda dengan akhirat. Kalau Anda hidup modern di dunia tapi tidak menyiapkan hidup modern saat di akhirat, ada yang rugi nanti yang Anda dapatkan. Awas, hati-hati karena dunia cuma sementara. Anda boleh bangga hidup sekarang. Teknologinya bagus, handphone Anda paling unggul, rumah Anda paling hebat, mobilnya paling mewah. Tapi maaf, Anda akan selesai dalam kehidupan ini. Begitu Anda meninggal dunia, tidak akan pernah ada yang dibawa. Persoalannya, kehidupan akhirat sifatnya abadi, tidak akan meninggal lagi. Jika Anda tidak modern saat di akhirat, ruginya itu dahsyat. Anda tertinggal saat ini, nggak ada masalah. Meninggal, selesai. Anda fakir dalam urusan dunia, Anda punya bekal urusan akhirat. Fakir dunia, kaya akhirat. Ketika fakir meninggal, selesai statusnya. Bukankah di alam kubur lisan tidak akan dituliskan status kehidupan? Saya belum pernah temukan masuk ke dunia perkuburan. Misal, begitu masuk ke alam kubur, atau maksudnya ke pekuburan. Gara-gara Rasul nih. Aduh. Belum pernah saya masuk ke pekuburan, menemukan tulisan misalnya, mantan orang kaya dunia. Ini orang fakir banget, tulisan. Gak ada. Semua sama. Allah yarham, almarhum, doa. Semua doa.
Tapi lihat statusnya, fakir dunia, dia punya bekal modern akhirat, kaya dia. Ketika dia hidup di akhirat, karena akhirat gak ada meninggal lagi, kaya terus dalam kehidupan. Tapi Anda balik, kaya dunia, fakir akhirat. Status alam kubur sama, nisannya sama, saya maksudkan. Tapi saat Anda kembali ke akhirat, terjadi perbedaan yang luar biasa. Fakir selamanya di akhirat. Anda pilih mana? Yang pertama, fakir dunia, kaya akhirat. Atau dunia kaya, fakir akhirat. Satu atau dua? Nah, Allah tawarkan yang ketiga, bukan satu yang kedua. Anda mesti kaya dunia dan kaya akhirat. Anda mesti modern dunia dan modern akhirat. Dan itu yang harus disiapkan. Dan itulah kemudian, alhamdulillah, itulah kemudian yang ditampilkan tawaran dari Al-Quran dengan mengadopsi dan mengakomodir semua fase kehidupan kita sampai waktu yang paling ujung. Jadi kalau Anda cuma ambil konsep dunia, Anda berhenti di aspek ini, selesai. Tapi Quran menawarkan, saya tawarkan pada Anda semua limit waktu kehidupan Anda sampai berakhirnya kehidupan 1, 2, sampai puncak yang ketiga. Inilah tawaran dahsyat tawarkan oleh Al-Quran. Apa yang bisa Anda dapatkan di 3 alam ini? Lihat baik-baik, nanti saya turunkan ayatnya. Fokus. Untuk mendapatkan 3 aspek ini, modernitas di 3 aspek ini, dan kebahagiaan yang bisa diraih, maju dunia, nyaman alam kubur, nikmat akhirat, ada 4 syarat yang harus Anda lakukan. 1, amanu. Iman. Anda mesti beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wah, hati-hati ya. Iman syaratnya. Jika ada seseorang, mohon maaf, ini dalam pemahaman kita ya, dalam pemahaman Islam. Kalau ada seseorang tidak beriman pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia disebut oleh Al-Quran mengalami kerugian dalam setiap waktu yang ia lalui. Di setiap detiknya rugi. Rugi. Walaupun mungkin dia bisa jawab, saya enggak, kok enggak rugi. Dagang saya laris, omset saya meningkat, ya pendapatan saya tinggi, ada yang rugi. Memang kalau Anda lihat dari aspek dunia, terasanya seperti untung. Tapi yang kami tawarkan bukan urusan dunia saja. Yang kami tawarkan untung dunia, untung akhirat. Perhatikan baik-baik. Ada beda perbuatan yang dikerjakan dengan iman yang tidak dengan iman. Lain. Tadi saya sampaikan. Lihat baik-baik ya. Fokus ya. Fokus. Ini apa? Isinya apa? Fungsi air kalau diminum apa? Menghilangkan apa? Kita buktikan. Kita buktikan. Bismillah. Ya. Alhamdulillah. Perhatikan, fokus. Fungsi air, kalau diminum, itu menghilangkan haus. Ini ada 1 air, ada 2 air. 1 gelas, 1 gelas. Gelas yang sama. Fokus baik-baik. Haus ketika diminum airnya, hilang hausnya, itu perbuatan baik. Minum itu perbuatan baik. Tapi apakah setiap perbuatan baik itu punya nilai di sisi Allah? Belum tentu. Semua perbuatan baik tadi sudah kita bahas. Kalau ingin punya nilai di sisi Allah, maka itu mesti menjadi ihsan namanya. Bagaimana menjadikan aktivitas jadi ihsan? Kata Nabi gampang. Sebutkan kalimat Allah di dalam aktivitasnya. Kullu amrin dhibalin la yubda'u fi bismillahirrahmanirrahim fahuwa abtar. Setiap perbuatan baik yang tidak disertakan nama Allah, bismillahirrahmanirrahim. Paling minimal bismillah, terputus nilai kebaikannya di sisi Allah. Di saat Anda minum begini, Anda minum, teman Anda minum. Sama, dua-duanya menghilangkan haus. Faedah dunia hilang. Tapi yang kedua, ini yang membedakan. Ketika Anda sebut bismillahirrahmanirrahim, dalam minum ini dituliskan pahala 10 kebaikan. Man jaa'a bil hasanati falahu asyru amthaliha. Siapa yang melakukan hasanah, niatkan kebaikan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dituliskan 10 pahala kebaikan. Jadi ketika Anda mengerjakan aktivitas dengan iman Anda, iman. Ini yang menyebabkan Anda memiliki bekal langsung untuk kehidupan Anda berikutnya. Pada saat itu dunia Anda dapat dan akhirat pun Anda punya tabungan. Itu yang disebut dengan pahala. Dunia pahala kencana, akhirat kencananya dibuang, ya. Kemudian dapatkan pahalanya. Di begitu minum, bismillah, tuliskan pahalanya. Begitu Anda melangkah, bismillah, tuliskan pahalanya. Anda menulis, bismillah, tuliskan pahalanya. Ya, Anda terima telepon, bismillah. Assalamualaikum. Halo. Halonya pembicaraan dunia, tapi kalimat salam dan bismillahnya itu yang melahirkan bekal Anda untuk menuju ke alam ini. Ustaz, kalau saya selfie dapat pahala enggak? Ceklik. Bismillah. Nanti bahasan lain ya nanti. Lihat sini, lihat, fokus. Fokus baik-baik. Di setiap pekerjaan yang Anda kerjakan, Anda iringi dengan iman, maka iman itu yang menghasilkan buah-buah kebaikan, tabungan Anda untuk ke alam ini dan ini. Anda nggak ketinggalan dunia karena pekerjaannya sama. Bukankah Anda kalau kuliah di kampus yang sama, fakultas yang sama, jurusan yang sama, prodi yang sama,
Anda yang di Telkom University ini, dengan 7 fakultas, 31 prodi, 29.000 mahasiswa, kalau lagi padat, 27.000, kalau lagi senggang, ya. Kemudian wisuda 1.000 sampai 1.500, kalau padat jadi 2.000. Itu luar biasa. Bukankah di kampus itu bukan hanya Anda saja, ada teman Anda, ada yang lain. Apa bedanya? Begitu belajar, bismillah. Pelajaran Anda niatkan karena Allah. Mulai dengan baik. Ada manfaat dunia, ada akhirat Anda raih. Pelajarannya sama, dosennya sama, perhatiannya sama, SKS-nya sama. Semua dapat, cuman bedanya apa? Anda punya nilai pahalanya. Anda yang kerja juga sama, Anda berangkat pekerjaan di kantor yang sama. Apa yang kerja cuma Anda aja? Kan tidak ada teman Anda. Gajinya sama, divisinya sama, bagiannya sama, jamnya sama, pulangnya sama. Perbedaannya apa di hadapan Allah? Kalau nggak ada bedanya, apa beda Anda dengan mereka? Pasti ada bedanya. Bedanya apa? Begitu keluar rumah, bismillah. Niatkan mencari yang baik. Begitu Anda sebut nama Allah, Allah menjaga Anda dalam pekerjaan Anda. Mustahil ada orang menyentuh yang jelek, maksiat dengan menggunakan kalimat bismillah. Bismillah, mabuk dulu. Kalimat Allah tidak akan bersanding dengan maksiat. Jemari yang digunakan untuk taat, lisan digunakan untuk taat, mustahil mengucapkan maksiat. Karena tidak akan berkumpul kebaikan dengan keburukan. Anda masuk pekerjaan. Bismillah, buka filenya. Periksa. Tanda tangan. Masya Allah. Penerimaan mahasiswa, bismillah, mana stafnya? Pak, tolong anak saya Pak, mohon maaf, sesuai kualifikasi saja. Ini 100 juta Pak, barangkali untuk memudahkan proses. Mohon maaf, jari saya jadi tahiyat, tidak bisa digunakan untuk maksiat. Masya Allah. 1 miliar Pak, saya istiqoroh dulu ya. Istiqoroh, berantem sih. Aduh, Rasul. Ya, fokus ini. Lihat. Ustaz. Bagaimana dengan status orang baik, tapi dia tidak ada iman? Bagaimana dia baik tapi nggak ada imannya? Sama, karena iman itu bukan urusan dunia, iman itu urusan akhirat. Maka dari itu turun Quran surah ke-25 ayat 23. Ini adilnya Allah itu luar biasa, luar biasa. Kalau ada orang tidak beriman berbuat baik, itu oleh Allah langsung diapresiasi kebaikannya. Tapi dengan menggunakan hukum dunia. Dengan menggunakan hukum dunia. Lihat ayatnya. وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا. Kalau ada orang tidak beriman berbuat baik saat di dunia, kami balas kebaikannya dengan hukum dunia. Bisa. Antum ditraktir oleh teman antum yang belum beriman misalnya. Atau diberikan bantuan, kasih alat tulis, dibiayai SPP dan sebagainya. Maka Allah akan balas kebaikan itu. Dia diapresiasi, dijaga oleh temannya, mungkin didoakan supaya dapat hidayah dan sebagainya. Itu hukum dunia. Tapi kalau dia memilih untuk bertahan pada keyakinannya dan tidak mengambil tawaran iman dari Allah Subhanahu wa taala, maka saat di akhirat hukumnya akan berbeda. Faja'alnahu haba'an manthura. Karena ini bekal dunia, hukumnya dunia, nggak bisa dibawa ke akhirat. Ini lihat. Anda minum, gelas itu urusan dunia, minuman urusan dunia. Makanya ketika Anda meninggal pindah alam, ini nggak ikut nih. Apa Anda kira Anda meninggal gelasnya ikut? Mas tolong kalau dimakamkan, sertakan gelasnya. Ini gelas yang paling halal dalam kehidupan papa. Kalau kangen, tuangin air ke situ ya. Nggak bisa. Gelas alam barzakh beda dengan gelas dunia. Makanya ketika Allah turunkan kalimat-kalimat gelas di surga, lain sifatnya dengan dunia. Mutiaranya, emasnya, kilauannya, pelayannya, beda lain. Hukum akhirat gak bisa disamakan dengan hukum dunia. Makanya Anda mesti adil. Bukankah SPP anak SD beda dengan SMP? Bukankah uang saku anak SMP beda dengan SMA? Anda gak bisa samakan, itu bukan adil namanya. Adil tidak harus sama, tapi adil itu memberikan porsi yang sesuai dengan maslahat kebutuhannya. Dunia Allah berikan, tapi akhirat faja'alnahu haba'an manthura. Kami jadikan debu yang berterbangan. Lihat kalimat Quran. Begitu detailnya, diksi Qurannya. Debu yang terbang. Kalau debunya tidak terbang, dia bisa nempel. Nempel artinya punya massa di situ, dia bisa ditimbang. Bisa ditimbang. Tapi kalau debunya terbang, bagaimana menimbangnya? Ini poin. Teman-teman, fokus ya. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia modern, syarat pertama, Anda mesti beriman. Iman ini yang akan mengantarkan pada kebahagiaan ini, modern di alam barzah plus akhirat. Ustaz, bagaimana modern di alam barzah? Kalau tidak percaya, coba nanti cek ya, meninggal duluan nanti Anda bisa lihat. Kalau memang sesuai dengan ajalnya. Tapi lihat Quran surah ketiga Ali Imran ayat 169, ini untuk informasi. Ayat 169 Quran surah 3 ayat 169 sampai 172. Bagaimana kenyamanan hidup bisa didapatkan di alam barzah? Dengan iman. Sudah. Sekarang kita beriman? Halo? Beriman tidak? Yakin dengan Allah? Baik. Bagian pertama, syarat untuk menjadi manusia modern, alhamdulillah kita sudah dapati.
Dan kita mendoakan teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita, dan kerabat yang lain, supaya Allah berikan kenikmatan iman pada diri mereka insya Allah. Ya, saya tidak mengajarkan Anda untuk mencela orang lain. Sepanjang urusan dunia, ayo teman-teman, mohon maaf ya, kalau urusan ibadah, kita bisa beda. Tapi urusan dunia, ayo dengan yang lain kita rangkul. Jangan karena teman Anda anak muslim, Anda tidak ajak belajar bersama, tidak. Anda tidak ajak traktir misalnya ketika ada rezeki, tidak. Ayo, saya traktir, saya ikut ya. Ah tidak, kamu kan belum beriman, ayo, tidak. Ajak. Urusan dunia, bareng boleh-boleh. Dan sebutkan nama Allah di dalamnya. Begitu dapat rezeki, ajak teman Anda. Kawan, ayo makan. Oh, tumben rakit. Bukan. Ben, Allah yang perintahkan saya untuk berbagi dengan Anda. Bawa makan. Besoknya tanya lagi. Belum ada perintah dari Allah. Dua, iman ini baru seperempat. Belum bisa membangun Anda dengan prinsip-prinsip yang tadi kita sampaikan. Dua, wa'amilus salihan. Dia bisa menerjemahkan iman itu dengan mengaktualisasikan iman dengan amal-amal saleh. Amal saleh. Masih ingat tadi? Masih ingat yang saya terangkan? Saleh itu mencakup berapa makna tadi? 4. Satu apa? Tayyib, fisik yang kuat. Baik. Yang kedua apa? Khair, pikiran-pikiran yang bagus, ide yang cemerlang. Kemudian yang ketiga apa? Ma'ruf, sikap-sikap yang mulia. Keempat apa? Ihsan, semua itu dikerjakan karena Allah Subhanahu wa taala. Kalimatnya singkat tapi isinya padat. Wa amilus shalihat. Dia aktualisasikan nilai keimanannya dengan mengerjakan amal-amal yang bernilai saleh. Apa itu saleh? Kalau Anda ingin hidup dalam suasana masa di setiap tempat, keadaan dengan nilai modern, Anda mesti menjaga fisik dengan keadaan yang kuat. Fisik Anda mesti sehat, Anda mesti tampil bagus, Anda mesti kuat. Kemudian pikiran Anda mesti cemerlang, ide-ide mesti muncul. Kalau Anda ingin sesuai dengan zamannya, ingin diakui oleh tempat dimanapun Anda hadir, ingin diakui oleh waktu dimanapun Anda hadir, teman-teman, syarat yang kedua, Anda itu mesti kreatif. Munculkan ide yang cemerlang, munculkan ide yang bagus-bagus, munculkan sifat yang baik-baik. Kalau Anda tidak pernah berkreasi dengan ide-ide yang bagus, Anda tidak akan pernah diakui di masa itu. Silakan cek. Kan di dunia ini yang selalu diangkat, dikenal, dan memunculkan modernitas. Siapa mereka? Salah satunya yang punya kreativitas dari ide-idenya. Ingat baik-baik, tadi saya sampaikan, kita diciptakan dengan pintar. Dan pintar itu anugerah. Ketika Allah ciptakan kita pintar, jangan memilih bodoh. 90% otak manusia dari penelitian, 90% itu pintar. 90%. 5%-nya genius. 5%. Jadi kalau ada yang genius pun jangan terlampau bangga, cuma 5% dari otaknya. 90% cerdas. 5%-nya slow, lambat. 5%. Jadi kalau anak Anda terlihat lambat belajar, mohon maaf, jangan ditekan dia. Tapi alihkan dari yang 5% pada 5% yang lain. Karena dia punya kesempatan jadi anak yang jenius. Bukankah Einstein disebut dengan kalimat yang sangat kasar? Bukan slow lagi, kalimatnya sangat begitu kotor. Saya tidak bisa sampaikan di rumah Allah ini. Luar biasa kotor dari gurunya. Tapi dia memilih untuk beralih pada 5 yang lainnya. Sehingga menjadi luar biasa. Apa yang dipelajari? Buku orang Islam, Avicenna. Ibnu Sina. Dia baca bukunya, dia dalami itu, dan dia amalkan isinya. Ketika dia amalkan, dia kerjakan, dia naik status pindah dari slow, luar biasa, kepada yang ini. Kita bisa memilih, dan itu pilihan kita. Makanya kalau Anda ingin eksis dalam kehidupan, munculkan ide-ide. Buat kreativitas yang bagus. Isi dengan baik. Tapi maaf, jangan cuma jadi konseptor dan teoritis dalam kehidupan. Laksanakan itu dengan ma'ruf. Wujudkan dalam bentuk sikap. Terakhir, supaya sikap ini kemudian menjadi bekal Anda untuk kesini dan kesini, ihsan, lakukan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Silakan cek, silakan. Siapa yang menemukan atom? Masih ingat dalam bidang kimia? Bukan John Dalton, bukan Newton, bukan Isaac Newton, bukan. Bukan John Dalton, bukan. Bukan, gak usah maksa. Tadi Rasul, sekarang Niels Bohr. Lihat, bukan. Pertama yang menemukan namanya Jabir bin Hayyan. 910 Masehi. Dari mana beliau temukan baca Quran? Saat baca Quran. Jadi ketika mendekat itu rajin. Dulu ulama-ulama dulu itu memulai bukan dengan belajar langsung, tapi memulai dengan mendalami Quran dulu. Rata-rata 7 tahun untuk menghafal Quran. Saya sarankan kalau Anda masih punya anak 5 tahun, 6 tahun, dahulukan Quran dengan sholat dulu. Maksimalkan itu. Kalau dia Qurannya bagus, apalagi sudah hafal, ini yang menganalisis barat. Jadi di Quran itu kalau anak sudah hafal Quran, minimal dia hafal 50.000 kosakata. Seorang yang sudah banyak kosakata dalam jiwanya, dalam benaknya, bahkan dalam memorinya, itu lebih mudah untuk memahami aspek-aspek yang lainnya. Rata-rata Quran dulu. Dan yang paling hebat, kebiasaan Qurannya dibawa saat dia kembangkan dalam aspek penelitiannya. Dia begitu baca surat Al-Hadid, surah ke-55, sampai ayat ke-25 sampai dengan 26.
Dia menemukan kalimat besi, wa anzalnal hadid. Dia penasaran, dibawa besi ke rumahnya, dibuat laboratorium kecil, dianalisis, kemudian sampai dipecahkan, ya, kemudian dibuat sampai ketemu unsur yang paling kecilnya. Dan itulah kelak yang kemudian akan diberi nama dengan namanya, dengan nomornya, dengan sekaligus penamaan dari kimianya. Surahnya surah 55, surah besi, Al-Hadid. Rumus besi sekarang di kimia Fe, F besar, E kecil, ferum. Nomor atomnya 26 kan? Coba lihat, nomor atom besi kan 26. Ayat 25, 26. Surahnya surah besi. Nomor atom 26. Bukan besi punya 4 isotop untuk menjaga keseimbangan atomnya? Isotopnya nomor 55, 56, 57, 58. Dan isotop yang paling stabil untuk besi nomor 57. Surah 57, nomor 26. Atomnya nomor 26, isotopnya nomor 57. Sama. Ya, saya bukan mencocok-cocokkan, bukan ilmu cocoklogi di sini, bukan. Ya, tapi yang saya maksudkan, ada orang terinspirasi dari Quran dan ternyata luar biasa ketika Allah katakan kami turunkan besi. Kami turunkan besi, wa anzalnal hadid. Ketika dicek kok bisa sama? Ayatnya dari Quran, surahnya surah itu, nomornya sama, pendekatannya sama. Kalau bukan firman Allah, mustahil bisa sama. Itu yang saya maksudkan. Halo? Ya? Nah, jadi kalau Anda kembalikan ke sini, dahsyat teman-teman sekalian. Dulu tidak ada ulama yang buat sesuatu kecuali mereka punya bekal untuk ke sini. Silahkan cek. Ibnu Sina, Al-Kindi, Al-Farabi, Al-Ghazali, Al-Khawarizmi, ya. Dan semuanya itu mereka kumpulkan punya karya dan dahsyat hasilnya. Itu luar biasa. Dan aspek-aspek yang lainnya. Di Anda mesti kuat, fisik Anda mesti hebat kalau ingin jadi manusia modern. Anda harus punya kreativitas, ide-ide yang cemerlang, ayo belajar yang luar biasa, kumpulkan pemahaman yang baik. Yang ketiga, mohon maaf, aktualisasikan ide itu dalam bentuk penjabaran-penjabaran, jangan jadi konseptor saja. Yang keempat, lakukan karena Allah Subhanahu wa taala. Itu bedanya kita dengan yang lain. Maka Anda akan mendapatkan nilai-nilai ini. Tapi belum semuanya. Belum. Tahan sebentar. Tahan. Saya turunkan pelan-pelan. Pelan-pelan. Amal soleh dalam Quran bukan sekedar tadi. Tapi itu akan dibagi 2 bagian. Anda sehat. Anda punya ide cemerlang. Anda punya sifat yang baik. Anda aktualisasikan. Anda kerjakan karena Allah. Semua amalan tadi dibagi 2 bagian. Dan inilah yang menentukan apakah Anda disebut modern atau tidak dalam sisi Allah Subhanahu wa taala. 1, 2. Secara singkat, amal soleh dengan 4 syarat tadi dibagi 2 bagian di Quran. Jadi kalau Anda dalam saat bersamaan ingin bagus urusan dunianya, plus spiritualnya juga bagus untuk bekal ke akhiratnya, maka Anda bisa maksimalkan 2 aspek ini. Sebelum saya lanjutkan, saya ingin coba tes dulu sebentar. Apakah saya terlampau cepat menyampaikan? Tidak, baik. Kalau tidak, saya pertahankan ritmenya. Kalau terlampau cepat, saya kurangi sedikit untuk bisa mudah ditangkap. Sebetulnya kalau Anda mengatur jarak dengan baik, kecepatan tidak ada masalah. Kan S sama dengan V kali T gitu kan? Jarak sama dengan V dikalikan T. V sama dengan S dibagi T. Jadi kalau jarak Anda dekat dengan saya, kecepatan tidak ada masalah. Tapi kalau semakin jauh, kecepatan cepat itu agak sulit ditangkap. Baik, kalau nanti ada getaran-getaran, gelombang, dan ada hambatan di situ, itu yang agak susah. Ya. Saya harus menyesuaikan, karena ini berbicara tentang beberapa hal yang penting. Sebentar. Al-bu'dul rabbani. 1, dimensi pertama, dimensi spiritual. Dimensi spiritual. Ini dia. Awasnya. Ini isinya, penggeraknya. Jadi kalau Anda tanpa ini berbahaya. Ini amalan pertama, dimensi spiritual. Wujudnya ibadah ritual. Wujudnya ibadah ritual. Jadi kalau Anda ingin jadi manusia modern, kuat 4 aspek tadi, selamat di 3 alam ini, maka Anda harus maksimalkan yang pertama, amalan-amalan ritual. Paham? Karena itu ketika Allah menyebutkan kalimat iman pertama, ingat, walas innal insana lafi illal ladzina amanu. Iman. Ketika Allah menyebutkan kalimat iman selalu bersanding dengan amal soleh. Dan menariknya, kalimat iman pertama di Quran disandingkan dengan amal soleh yang berwujud ibadah ritual. Al-Baqarah ayat ke-3 sampai dengan ayat ke-5-nya. Perhatikan baik-baik. Al-Baqarah ayat ke-3, paling kiri di pertengahan. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Yu'minun dari kata iman. Awas hati-hati, yaitu orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya kepada Allah. Walaupun Allah belum tampak dalam pandangannya. Ghaib.
Fokus. Lalu dia buktikan iman itu wa yuqimunas shalah, dengan memaksimalkan, menyempurnakan salatnya. Salat itu amalan ritual atau amalan yang lain? Ritual. Kaitan dengan spiritual. Satu, salat. Nanti saya kasih rahasia di akhirnya. Fokus. Satu apa? Salat. Dua, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Infak. Awas, infak bukan hanya sekedar amalan sosial, tapi ada nilai-nilai nanti spiritualnya di situ. Tiga, walladzina yu'minuna bima unzila ilaik. Dia gemar berinteraksi dengan Al-Quran. Al-Quran. Interaksi dengan Al-Quran. Masya Allah. Saya ambil tiga ini saja, supaya tidak terlampau banyak. Dan saya cukupkan dulu di sini nanti ya. Baik, kita mulai yang pertama. Lihat baik-baik. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Pertama, orang takwa itu adalah orang-orang yang senantiasa meningkatkan imannya. Jadi kalau Anda ingin terlibat dalam nuansa-nuansa modern diakui oleh Allah sesuai dengan perkembangan, Anda harus selalu meningkatkan iman. Tingkatkan. Bagaimana cara melatih meningkatkannya? Wa yuqimunas shalah. Anda sempurnakan salat Anda. Saya kasih rahasia besar di sini ya. Fokus, ini antara kita saja, jangan dibuka keluar ya. Lihat sini. Nabi sangat memberikan penegasan yang luar biasa pada yang pertama ini. Bahkan beliau katakan, anak usia 7 tahun, amalan pertama yang harus diajarkan sholatnya. Sholat dulu, jangan dulu yang lain. Bahkan kalau 10 tahun sulit sholat, berikan dia pelajaran membuat dia mengerti tentang manfaat sholat. Kenapa Nabi sangat menekankan? Begitu awal balik, bahkan di awal-awal masa menjelang balik, sholat. Ada apa di balik sholat itu? Ternyata salah satu manfaatnya, sholat itu adalah di antara yang akan menghasilkan kekuatan besar, membimbing kita untuk selaras dengan setiap masa yang kita lalui. Anda akan terjaga. Oh, hati-hati, sholat ya. Karena itu saya tekankan betul, mohon maaf ya Bapak Ibu sekalian. Saya ini agak-agak, bukan tidak sepakat, tapi seringkali agak rewel untuk bisa memberikan penerangan ya dan penegasan kepada teman-teman di lembaga-lembaga sekolah gitu. Ya, dulu anak-anak TK dulu tuh yang diajarkan sholat dulu, sholatnya maksimalkan. Ya, sekarang sholat belum bagus, sudah manasik gitu. Manasik gitu. Nggak salah sih tidak, cuman haji kan rukun yang kelima. Sholat rukun yang kedua kan, yang kedua belum maksimal, sudah yang kelima. Ya, makanya lihat rahasianya. Nabi senantiasa ajak cucunya ke masjid. Kadang-kadang naik ya ke pundak beliau, tapi tidak mengganggu yang lain. Karena sering dikenalkan ini rumusnya. Kalau Anda ingin membiasakan anak ke masjid khusus yang laki-laki, sebelum dia masaknya untuk sholat, ajak dulu ke masjid. Bukan dalam waktu sholat. Misal zuhur jam 12 misalnya kan, lewat 5, jam 11 Anda ajak main-main. Terangkan, gini cara masuk masjid, kaki yang kanan dulu. Ya, kalau mau lari di daerah ini saja, di tempat imam. Kalau ada jadi imam nanti akan begini. Di tempat khatib, kalau sedang sholat nanti baris akan rapi, bagus. Ada boleh bercanda, tapi bercandanya di sini aja ya. Kenalkan dulu. Sehingga ketika dia mendapatkan dunia realnya saat waktu sholat, sudah terbiasa dengan keadaan itu. Nah, dulu diajarkannya seperti itu. Tidak salah anak ajak anak, nggak boleh ya, maaf, hati-hati. Ada pemahaman yang kurang tepat, menghindarkan anak ke masjid, itu pemahaman yang keliru. Demi Allah saya katakan, kalau Anda tidak mendapatkan suara anak-anak di masjid, kita mesti khawatir. Jangan takut ya, jangan takut Anda misalnya terganggu dengan keadaan anak. Kalau kita benar-benar mengajarkannya, akan nikmat keadaan sholat ketika membawa anak ke masjid. Yang salah itu kadang-kadang kita belum ajarkan, sudah dibawa ke masjid. Sehingga perasaan dia seperti perasaan di rumah. Apalagi ada sebagian orang tua yang salah dalam memberikan isyaratnya. Di rumah anak rame, main, kata bapaknya. Rame aja, sana main ke masjid. Main ke masjid. Karena kalimat minta ke masjidnya diminta main. Itu yang jadi masalah. Nah teman-teman, kalau saya turunkan nanti manfaat dari sholat. Kenapa saya sebutkan sholat yang pertama? Lihat baik-baik. Karena nanti dalam sholat itu kalau Anda benar sholatnya, ini Quran langsung menjamin. Anda akan mendapatkan 5 keistimewaan. Yang tidak didapatkan oleh orang yang tidak sholat. 5 keistimewaan. Tapi ingat, sholatnya seperti yang Quran inginkan, bukan sholat biasa. Saya agak cepat. 1, Anda akan dijamin jadi orang baik. Jadi kalau Anda kerjakan sholat, Anda pasti baik. 1, baik. Dalilnya Quran, surah ke-29, ayat ke-45. 2, hati Anda cenderung lebih tenang. Orang yang tenang mudah melahirkan ide-ide yang kreatif, yang bagus. Orang yang tenang cenderung lebih fokus. Orang yang tenang cenderung lebih mengeluarkan hal-hal yang bijak dalam pemikiran dan sebagainya. Tenang. Quran, surah ke-13, kita ambil misalnya ayat ke-28, ditafsir di Quran, cantumkan kemudian ke surah ke-20 ayat ke-14. 3, orang yang sholat dijamin oleh Allah diberikan solusi termudah dalam setiap kesulitan hidupnya. Solusi mudah.
Quran surah ke-65 ayat 2 sampai 3. Ditafsir di Quran surah kedua ayat 2 sampai 3. 4. Orang yang sholat dijamin oleh Allah. Ketika bermohon dalam sholatnya, kalau benar sholatnya, maka permohonannya akan dikabulkan oleh Allah saat itu kalau sesuai dengan maslahat hidupnya. Cepat dikabulkannya doa. Di Quran surah ketiga ayat 38 sampai 39. Yang kelima, ini yang paling dahsyat. Orang yang sholatnya benar, diberikan bimbingan dan jaminan oleh Allah akan sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas hidupnya. Sukses dan bahagia. Quran surah ke-23 ayat 1 sampai 2. Lihat sini, saya masuk bagian kelima saja nih. Sukses dan bahagia dalam setiap aktivitas di setiap masa. Jadi di bahasa Arab itu ada sukses saja, ada sukses, ada bahagia saja. Kalau sukses saja, tapi belum tentu bahagia. Ada yang bahagia, tapi umumnya belum masuk makna ini. Namanya fauz. Derivasinya disebutkan 29 kali di Quran. Ada fauzi, fauzan, faizin, faizah, dan seterusnya. Itu sukses, tapi belum tentu bahagia. Jadi kalau ada yang di sini namanya faiz, faizah, faizin, fauzan. Ya fauzi artinya orang yang diharapkan sukses dalam kehidupannya. Tidak bahagia pun tidak ada masalah. Ya. Yang kedua, bahagia belum tentu sukses. Namanya farah. Fariha. Laki-lakinya disebut dengan farhan. Perempuannya farah. Jadi kalau Anda disebut namanya farhan, artinya diharapkan bahagia dalam hidupnya. Gak sukses pun gak ada masalah. Ini bahagia. Baik. Pilih mana? Kaya tapi gelisah atau miskin tapi tenang? Tapi tenang. Baik. Sukses dan bahagia. Ya. Sukses bahagia. Kalau Anda ingin gabungkan dua makna itu, sukses dan bahagia, maka kalimatnya berubah dari kata tadi fauz dan farah jadi falahun. Falah. 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 Orang modern, orang sukses. Orang modern, orang bahagia. Orang modern, orang kreatif. Orang modern, orang yang tenang. Orang modern, orang yang baik. Jadi kalau ada orang yang sukses tapi tidak baik, dia belum modern. Ada orang sukses tidak bahagia, dia belum modern. Perhatikan, ketika Allah meminta kita sholat, apa tujuan utamanya? Lihat baik-baik. Anda dipanggil sholat lewat azan. Hayya 'alas sholat, ayo sholat. Anda bertanya, kenapa mesti sholat? Lanjutkan kalimatnya. Hayya 'alal falah. Jadi ketika Allah minta Anda sholat, Allah tidak butuh dengan sholat Anda, yang butuh kita. Semuka langit dan bumi tidak sujud kepada Allah, tidak akan menurunkan status Allah sebagai Tuhan. Tetap Rabbul Alamin. Yang butuh kita. Saya minta kamu sholat supaya kamu bahagia dan sukses. Bukankah yang punya kesuksesan saya? Yang punya kebahagiaan saya? Yang punya kekayaan saya? Yang punya ketinggian saya? Yang punya segalanya saya? Kenapa kamu tidak sujud dekati saya berikan kepadamu. Wasjud waqtarib. Sujud dekat dengan saya. Bukankah hukum kedekatan selalu bersanding dengan kemudahan? Anda dekat dengan pimpinan, mudah urusan pekerjaan Anda. Murid dekat dengan dosen, mudah memberikan bimbingan kepada Anda. Anda dekat dengan Allah, apa yang tidak mudah bagi Allah bagi Anda? Tidak ada yang tidak mudah. Selama ini kalau Anda belum tercapai keinginannya, mungkin barangkali bukan Anda kurang hebat, Anda kurang dekat dengan Allah. Anda jadi champion di perusahaan, tapi nggak pernah bahagia di rumah. Barangkali yang salah, bukan kurang hebat pekerjaan Anda kurang dekat dengan Allah. Orang cuma senyum, masalah selesai. Anda sudah melakukan berbagai hal, nggak pernah tuntas-tuntas, coba dicek. Barangkali ada kedekatan yang belum dibangun dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Tentang sholat, saya simpan nanti di fikih sholat supaya tidak terlampau berlebihan. Tapi saya berikan informasi yang paling cepat saja. Bagaimana cara memperbaiki sholat, minimal yang standar kita maksimalkan dulu. Yang standar. Yang standar itu berapa waktu? 5 waktu. Di Quran surah ke-11 ayat ke-114. Quran surah 17 ayat 78. Tapi ingat ya, ingat. Kalau Anda ingin sukses, ingin modern, ingin baik, perhatikan baik-baik. Yang 5 waktu ini pun standarnya Anda mesti jaga waktunya. Lihat. Masih ingat tadi manusia modern syarat pertama apa? Iman. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat sholat. Ketika iman disebutkan bersanding dengan kalimat waktu sholat. Quran surah keempat ayat 103 paling kanan di pertengahan. Lihat ke ujung ayatnya. Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Alal mu'minina modern. Saya bikin persamaan. Saya buat persamaan. Lihat sini. Saya berhenti di sini sebentar. Modern sama dengan iman. Iman sama dengan sholat. Sholat sama dengan menjaga waktu. Quran surah 103. Quran surah kedua. Ya, ayat 3-nya. Aplikasinya Quran surah ke-11 ayat 114. Menjaga waktunya di Quran surah ke-4 ayat 103. Tambahkan di Quran surah kedua ayat 238. Sekarang perhatikan. Lihat baik-baik. Di sini disandingkan dengan iman. Iman disandingkan dengan sholat. Iman disandingkan dengan menjaga waktu sholat. Kalimat Allah ketika menyebutkan waktu sholat itu kalimatnya luar biasa dahsyat sindirannya. Lihat.
Innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Terjemah paling ringkasnya, orang yang beriman itu pasti tahu waktu salat. Orang yang beriman pasti hafal waktu salat. Bagaimana Anda bisa menjaga salat kalau tidak tahu waktu salat? Jadi kalau Anda ingin disebut modern oleh Allah, syarat pertama bukan hanya menunaikan salat 5 waktu, tapi Anda pun tahu kapan waktu menunaikannya. Lihat sini baik-baik. Lihat sini, fokusnya ke sini semua. Jam berapa waktu salat Isya? Maksud. Asar jam berapa? Subuh. Asar. Duhur. Maghrib. Maghrib kurangnya asar. Duhur. Baik, saya cukup bagus. Lihat, jadi kalau Anda belum hanya sekedar tahu waktu sholat, itu artinya Anda belum disebut modern oleh Al-Quran. Bagaimana bisa mengerjakan sholat? Sholat yang standar itu tahu waktunya. Jadi kalau Anda belum tahu waktu sholat, sholat Anda di bawah standar. Ya, bawah standar. Bahkan yang paling hebat, jaga waktu, bukan cuma hafal. Asar, 15.25, sholatnya jam 5:12. Nggak nyambung. Jadi ketika Anda menyebutkan waktunya, jaga waktunya. Quran surah 2 ayat 238. Jadi kalau Anda ingin dijaga oleh Allah dengan 5 aspek ini, sesuai dengan kehidupan Anda, kata Allah, saya nggak tuntut banyak. Pertama kali maksimalkan sholat Anda. Silahkan Anda baca biografi semua ulama-ulama besar kita. Baik yang ulama intelektual, yang fokus di bidang agama tapi tidak kaku dengan umum, atau yang intelektual ulama, fokus di bidang umum tapi punya basic agama yang kuat. Demi Allah saya katakan, semuanya menjaga waktu sholat yang luar biasa. Sholat. Gak ada yang meninggalkan sholat. Bahkan dimulai dari sholat, pendidikan dasarnya. Dan hebatnya, Imam An-Nawawi menulis di kitab At-Tibyan, halaman 37, paragraf pertama dari 1-3, paling kanan sebelah atas. Itu beliau menulis informasi luar biasa, melukiskan bagaimana orang-orang dulu itu lebih senang menjaga sholat dibandingkan menghitung omset dunia yang terus datang berlimpah. Di pengusaha-pengusaha muslim, semacam Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, Tamim Ad-Dari radhiyallahu ta'ala anhum, itu lebih bahagia mendapatkan waktu sholat tahajud malam dibandingkan mendapatkan kilauan emas yang berlimpah yang terus datang lagi. Saking bahagianya. Kenapa dia bahagia? Karena dia mendapatkan janji Allah yang terbukti ketika dia amalkan. Dan hebatnya semua asetnya bertahan. Silahkan cek, bukankah Utsman bin Affan asetnya sampai sekarang masih ada? Dan hebatnya ketika mereka bukan cuma yang standar, tahajud dikerjakan. Hebatnya, kata Imam An-Nawawi, bahkan di sela-sela kesibukannya masih bisa sholat tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Saya ambil contoh satu, Utsman bin Affan. Utsman bin Affan, sahabat Nabi. Utsman, sahabat Nabi, menantu Nabi, menikah dengan 2 putri Nabi. Maksudnya menikah dengan yang satu meninggal, menikah lagi dengan satunya lagi. Orang paling pemalu disebut di lisan Nabi. Bahkan kata Nabi, malaikat Jibril turun, melihat Utsman bisa malu. Saking luar biasanya akhlaknya. Paling kaya, aset-asetnya sampai sekarang masih ada. Tapi hebatnya, dalam hal urusan sholat, hampir tidak ada saingannya dalam masa yang ia lewati. Bisa menunaikan tahajud sampai dengan khatam Al-Quran. Di luar segala kesibukan. Silahkan cek, bandingkan dengan saya, Anda, dan kita. Kaya, sekaya siapa dibandingkan dengan Utsman? Aset kita belum tentu dikenang di masa yang akan datang. 2, Utsman sahabat Nabi, kita bukan. 3, Utsman menantu Nabi, kita bukan. 4, Utsman dekat dengan Nabi, kita belum tentu. 4, mohon maaf, Utsman turun malaikat, malu lihat Utsman. Antum, malaikat turun, belum tentu malu lihat antum. Coba cek. Tapi hebatnya, bagaimana menjaga kualitas yang pertama ini. Karena itulah amalan pertama yang turun untuk merubah predikat jahiliyah dan membentuk peradaban dan modernitas. Amalan pertama bukan zakat, bukan puasa, bukan haji, tapi sholat. Saya belum bisa rinci ini karena terlampau banyak nanti materinya. Tapi saya sudah tuliskan ayat-ayatnya termasuk cara sholat yang benar. Karena pertanyaan terbesarnya, Ustaz, kenapa sekarang saya sholat, teman saya sholat, keluarga sholat, belum mendapatkan apa yang didapatkan orang dulu. Berarti ada yang kurang tepat dalam penunaian sholatnya. Dan silakan rujuk bahasan kami di sifat sholat Nabi SAW. Barangkali itu bisa membantu pelajaran kita. Saya cukupkan dulu sampai sini. Bisa dipahami? Jelas insya Allah? Baik, jadi syarat modern yang pertama apa? Beriman. Kedua apa? Amal soleh. Amal soleh dibagi berapa bagian? Yang pertama apa? Baik, bensin spiritual, wujudnya ibadah ritual. Amalan yang paling utama apa? Salat. Selanjutnya apa? Infak. Selanjutnya apa? Interaksi dengan Al-Quran. Baik. Saya kira itu. Terima kasih dan mohon maaf atas kekurangannya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Like and subscribe.